Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Sofiatul Jamalia. Saya akan mempresentasikan hasil percobaan desain eksperimen saya dengan judul Hand Sanitizer Spray dari bahan alam. Untuk landasan teori, saya mengambil teori dari adanya pandemi coronavirus disease 19 yang disebabkan oleh virus corona yang sekarang ini sudah menyerang, salah satunya adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, salah satu cara agar terhindar dari paparan virus tersebut adalah dengan selalu menjaga kebersihan tubuh, terutama pada kebersihan tangan. Hand sanitizer merupakan suplemen atau alternatif yang digunakan untuk mencuci tangan selain menggunakan sabun. Hal ini karena hand sanitizer memiliki kandungan antibakteri yang dapat membunuh bakteri pada tangan. Nah, kandungan antibakteri itu dapat kita temukan dari bahan kimia maupun bahan alam yang ada di sekitar kita. Zat antibakteri yang ditinjau lebih aman untuk digunakan yaitu terbuat dari bahan alam yang ada di sekitar kita. Tujuan percobaan yang pertama yaitu membuat hand sanitizer spray yang alami dan aman untuk kulit. Jadi ketika kita menggunakan hand sanitizer ini tidak akan mengiritasi pada kulit kita. Untuk selanjutnya, mengetahui keefektifan bahan alami dalam pembuatan hand sanitizer spray. Alat dan bahan. Nah, untuk alat yang digunakan, di sini saya ada menggunakan blender, lalu ada pisau, ada sendok, ada gelas ukur. Nah, ini sudah terisi oleh air, ada botol spray, ada tisu. Untuk bahannya itu saya gunakan yang pertama itu ada air, ada daun sirih, dan ada lidah buaya yang dagingnya sudah saya haluskan, dan di sini ada jeruk nipis yang nantinya akan saya ambil air perasannya. Nah, untuk prosedur percobaan, yang pertama kita cuci daun sirihnya dengan air mengalir sampai bersih. Lalu kita keringkan daun sirih dengan cara dianginkan agar kering dengan merata. Lalu kita kupas daging lidah buaya. Ini untuk diambil dagingnya ya. Selanjutnya kita blender daging lidah buaya. Lalu kita tuangkan ke dalam gelas ukur. Setelah tadi daun sirihnya kering, kita potong-potong menjadi bagian kecil, lalu kita masukkan potongan itu ke dalam air yang mendidih dan didiamkan. Setelah air rebusan dingin, kita saring. Lalu kita saring lagi dan masukkan ke dalam gelas ukur. Kita tambahkan perasan jeruk nipis sebanyak 10 ml. Kita tambahkan juga hasil blenderan atau daging lidah buaya yang tadi dihaluskan. Lalu kita aduk semua bahan sampai merata. Setelah itu kita saring dan kita masukkan ke dalam botol spray. Nah, ini adalah spray yang sudah jadi. Berdasarkan percobaan yang telah saya lakukan, saya dapat mengambil pengamatan yang saya cantumkan pada data pengamatan ini pada perlakuan cuci daun sirih dengan air mengalir sampai bersih. Di sini pengamatan yang saya dapatkan, warna dari daun sirihnya itu berwarna hijau tua dan tekstur daunnya sedikit kasar. Lalu, keringkan daun sirih. Nah, daun sirih sudah dalam keadaan bersih. Nah, ini adalah dokumentasi ketika daun sirihnya sedang saya keringkan. Lalu memotong daging lidah buaya. Warna dagingnya yaitu putih keruh, seperti yang sudah tadi diperlihatkan dalam video percobaan.
Lalu menghaluskan daging lidah buaya dengan cara di blender. Nah, setelah di blender, saya dapatkan warna larutan atau warna dagingnya ini adalah putih susu. Setelah itu, memotong daun sirih menjadi bagian kecil. Nah, warna daunnya hijau tua, namun di sini ukuran daunnya lebih kecil. Memasukkan potongan daun sirih ke dalam air yang mendidih dan diamkan selama 30 menit. Setelah diamati, warna air rendamannya berwarna putih keruh. Lalu, air rendaman tadi didinginkan selama 30 menit. Setelah didinginkan, warna yang didapat yaitu larutan encer berwarna hijau kekuningan. Namun di sini masih terdapat butiran daun yang masih kasar. Nah, kita saring air rendaman daun sirih dan warna larutan yang didapatkan adalah larutan encer warna hijau kekuningan. Setelah itu, kita menuangkan air daun sirih hingga mencapai 15% dari volume gelas. Warna larutannya yaitu larutan encer hijau kekuningan. Nah, karena kita menghitung dalam skala 100 mili, maka untuk mencapai batas 15% ini, kita bisa memasukkan atau menuangkan air daun sirih sebanyak 15-20 ml. Lalu selanjutnya menambahkan perasan air jeruk nipis sebanyak 10 ml dan didapat warna larutan menjadi keruh kekuningan. Lalu kita tambahkan daging lidah buaya yang sudah dihaluskan sebanyak 20 ml. Warna larutannya menjadi larutan encer putih keruh. Setelah semua bahan kita masukkan, kita aduk bahan hingga larut. Warna larutan menjadi encer putih keruh. Nah, seperti ini penampilannya. Lalu selanjutnya, menuangkan larutan ke dalam botol spray ukuran 100 ml. Warna larutan menjadi larutan encer putih dan keruh. Nah, ini adalah tampilan akhir dari produk hand sanitizer spray bahan alam yang telah saya buat. Berdasarkan data pengamatan yang sudah kita kumpulkan, maka di sini terdapat pembahasan. Yang pertama, bahan yang dapat digunakan untuk membuat hand sanitizer adalah daun sirih, jeruk nipis, dan daging lidah buaya. Daun sirih memiliki aktivitas antibakteri yang biasanya disebabkan oleh bakteri dan virus. Air perasan daun sirih sebanyak 15% ternyata hampir sama keefektifannya dengan cairan etanol sebanyak 60%. Daun sirih adalah bahan yang mudah mengalami oksidasi, maka untuk mengurangi oksidasi tersebut dibutuhkan perasan air jeruk nipis yang bersifat antioksidan dan juga bisa menjadi antibakteri. Untuk selanjutnya, cara untuk membuat hand sanitizer dari bahan alam, ini daun sirihnya harus dicuci terlebih dahulu menggunakan air mengalir. Tujuannya agar daun sirih yang digunakan steril dan tidak tercampur dengan zat lain. Daun sirih dikeringkan dengan cara dianginkan agar dapat kering secara merata, lalu dipotong menjadi bagian kecil. Tujuannya agar partikel-partikel yang ada pada daun sirih ini lebih mudah larut. Nah, rebus daun sirih dan dinginkan selama 30 menit. Tujuannya agar warna larutan yang didapatkan tidak terlalu pekat. Untuk selanjutnya, haluskan daging lidah buaya agar tidak terjadi penggumpalan pada produk hand sanitizer spray. Saring rebusan daun sirih yang telah dingin agar tidak tercampur dengan sisa daun dari rebusan daun sirih. Takar air rebusan ke dalam gelas ukur sebanyak 15-20 ml sesuai dengan prosedur yaitu 15% dari ukuran gelas ukur atau botol yang kita gunakan. Nah, setelah itu kita tambahkan perasan jeruk nipis sebagai antioksidan dan daging lidah buaya yang telah dihaluskan sebagai bahan untuk melembutkan kulit agar tidak terjadi iritasi ketika kita menggunakan produk hand sanitizer dari bahan alam tersebut. Tingkat keefektifannya berbeda dengan produk hand sanitizer dari bahan kimia. Ketika hand sanitizer dari bahan alam diaplikasikan ke telapak tangan, setelah digosok tidak langsung mengering seperti hand sanitizer yang terbuat pada bahan kimia.
Nah, produk bahan alam ini mengering setelah 10 detik pemakaian, sedangkan ketika diuji cobakan hand sanitizer dari bahan kimia, itu waktu mengeringnya hanya dalam waktu 5 detik setelah diaplikasikan pada telapak tangan. Berdasarkan pembahasan tersebut diambil kesimpulan bahwa pembuatan hand sanitizer spray dari bahan alam dapat dilakukan dengan menggunakan daun sirih sebagai zat antibakteri, perasan jeruk tipis sebagai antioksidan, dan daging lidah buaya yang telah dihaluskan sebagai zat yang digunakan untuk melembutkan kulit. Untuk selanjutnya, tingkat keefektifan hand sanitizer spray dapat dilihat pada waktu mengeringnya setelah diaplikasikan pada tangan, yaitu selama 10 detik, berbeda dengan hand sanitizer spray yang terbuat dari bahan kimia. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.